Hai Mom and Dad, kita jumpa kembali dalam Ini Itu Infertilitas ya. Jadi hari ini seperti yang sudah pernah kita bahas bahwa untuk mencapai sebuah persalinan seorang anak, maka ada dua proses bagi ibu-ibu yang tidak punya anak. Pertama itu adalah proses di mana kita melakukan program kehamilan, baik melakukan program alamiah, melalui operasi, inseminasi, bahkan bayi tabung. Nah, setelah mendapatkan kehamilan, ada proses berikutnya adalah proses mempertahankan kehamilan sampai terjadinya persalinan. Itu juga proses yang sama pentingnya bagi orang yang tidak bisa hamil, tapi setelah hamil dia perlu mempertahankannya. Jadi tentu kita tidak hanya bisa membuat mom and dad hamil, habis itu proses mempertahankan kehamilannya itu tidak dilakukan. Ada orang gampang hamil tapi setelah hamil sering-sering mengalami keguguran ataupun sering mengalami prematur. Tentunya kita tahu kalau persalinan prematur ini sangat memakan biaya yang cukup besar apabila dirawat di ICU. Nah, seperti kita tahu bahwa persalinan prematur itu banyak sekali masalahnya. Pertama, bukan biaya finansial saja, masalah juga kedap kesehatan daripada bayinya. Karena dia harus dirawat di ICU, masalah-masalah mengancam seperti kegagalan bernafas, perdarahan di otak, gangguan pencernaan sampai harus operasi, kemudian gangguan di mata yang bisa menyebabkan kebutaan prematur, bahkan sampai gangguan imun. Nah, hal-hal tersebut itu adalah menyebabkan gangguan kesakitan bahkan kematian pada janin-janin yang lahir menjadi bayi prematur. Nah, hari ini khusus kita akan membicarakan dalam seri di mana seseorang yang promil dan akhirnya mempertahankan kehamilan itu mengalami masalah keguguran atau bahkan persalinan prematur. Jadi saya akan membahas hanya satu aspek, yaitu kalau banyak orang menyebut serviksnya lemah atau serviks pendek. Bagaimana itu serviks lemah? Tentu kita tahu bahwa satu-satunya hal yang sangat penting dalam mempertahankan supaya tidak lahir adalah serviks. Serviks harus terkunci kuat supaya anak tidak ambrol ke bawah, tidak lahir. Maka serviks harus terkunci dengan kuat. Nah, terbukanya serviks bisa disebabkan pengaruh karena kontraksi yang teratur sehingga menarik serviks mulut rahim itu terbuka, atau serviksnya lemah sehingga dia membuka sendiri. Ya, tanpa terasa sakit dia terbuka sendiri. Nah, itu yang mam tidak tahu. Ternyata tiba-tiba pecah ketuban dan anaknya tidak lama kemudian lahir. Masalahnya kalau lahir sebelum 7 bulan, angka persalinan untuk hidupnya kan lebih kecil. Kalau di atas 7 bulan malah masalah kesakitan daripada bayi harus dirawat di prematur itu, di INICU itu menjadi biaya yang sangat besar. Nah, serviks yang lemah itu bisa kita identifikasi sebenarnya Mom and Dad, yaitu dengan melakukan screening panjang serviks, screening cervical length yang dilakukan pada usia kehamilan 16-24 minggu, yaitu pada trimester kedua kehamilan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa ada beberapa ciri khas yang kita bisa membuatnya menjadi ramalan bagi kita untuk tahu bahwa persalinan itu kan berakhir dengan prematur. Antara lain adalah serviksnya pendek, kurang dari 2,5-3 cm. Kemudian kedua, serviks terbentuk terowongan, namanya funneling cervix, atau serviks sudah terbuka. Nah, kondisi seperti ini akan sangat meningkatkan kemungkinan seorang mam untuk lahirkan prematur. Kalau di bawah 20 minggu lahirnya namanya keguguran ya, di atas 20 minggu baru namanya persalinan prematur. Nah, dengan kondisi seperti itu tentunya kalau kita di Medan dan terutama khususnya di Sumatera Utara, tercatat kemampuan kita paling kuat itu di 25 minggu kehamilan kita mencatat rekor ya. Di rumah sakit kita di Stella Maris maupun Regina Maris itu mampu menjaga seorang anak untuk hidup pada usia paling kecil itu 25 minggu. Dan itu juga sungguh sulit ya. Dan biasanya sudah agak tinggi pada usia 28 minggu, mungkin sekitar 70-80% kemungkinan hidup. Namun berbiaya besar karena rawatannya di NICU. Perawatan NICU itu memerlukan tenaga, SDM, dokter yang telaten dan perawat yang telaten serta alat-alat canggih di NICU untuk
merawat seorang anak nicu sampai dia bisa dilepas dan dibawa pulang. Nah, dengan biaya sangat mahal tentunya bagi mam yang sudah promil dan berhasil, jangan lupa melakukan suatu screening pemeriksaan serviks untuk kiranya bisa menghindarkan mam dari persalinan prematur. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana bentuk serviks yang pendek dan serviks yang membentuk terowongan ini bisa menyebabkan terjadinya suatu persalinan prematur. Nah, dengan cara melakukan pemeriksaan serviks secara transvaginal. Nah, dari situ kita akan bisa mengukur. Bahkan dengan alat yang sangat canggih, ada satu parameter tools yang bisa mengukur konsistensi keras lunaknya serviks. Makin lunak serviks itu berarti makin gampang terbuka. Nah, itu caranya adalah dengan melakukan USG elastografi. Ya, USG elastografi itu hanya ada pada alat USG yang canggih. Nah, di situ bisa dilihat. Jadi di sini kita bisa melakukan pemeriksaan panjang serviks, terjadinya terowongan serviks, pembukaan serviks, dan satu lagi tool yang kuat adalah menilai konsistensi daripada serviks keras atau lunak dengan menggunakan alat USG elastografi. Dengan melakukan pemeriksaan ini, kita bisa melakukan prediksi kemungkinan terjadinya suatu kehamilan prematur. Nah, apa yang harus kita lakukan seandainya mam sampai mengalami serviks yang lemah? Jadi bahasa keren dalam kedokteran itu namanya serviks inkompeten, ya. Tidak kompeten serviksnya untuk menjaga supaya anak yang ada di dalam rahim itu tidak brojol keluar, ya. Nah, untuk mencegah itu, maka seorang ibu yang mengalami serviks inkompeten akan menjalani prosedur operasi yang namanya serviks sirkulase atau ikat serviks. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan ikat serviks dari bawah, ya. Melalui vagina dieksposkan, dipaparkan serviksnya. Serviksnya akan dijahit di jam 12, 9, 6 dan 3 dijahit dan diikat. Nah, otomatis nanti serviksnya akan terikat. Otomatis itu akan menjaga serviks itu tidak lagi melorot dan terbuka. Nah, itu salah satu cara pengobatan serviks inkompeten untuk mencegah persalinan prematur. Hal-hal seperti ini merupakan salah satu upaya supaya mam yang sudah melakukan promil dengan susah payah, bahkan ada yang bayi tabung itu harus mendapatkan perawatan penanganan dalam antenatal atau penanganan kehamilan, follow up pemeriksaan ibu hamil dengan telaten sehingga serviks inkompeten itu bisa kita deteksi. Dengan demikian akan mencegah terjadi persalinan prematur sehingga promil mam itu tidak sia-sia di sini. Jadi demikian pada hari ini saya menjelaskan mengenai serviks inkompeten atau kelemahan serviks yang bisa ditangani dengan operasi kecil dari bawah dan tidak sakit, hanya sebentar, barang 5-10 menit sudah siap, itu dengan pengikatan serviks. Banyak sebenarnya mam-mams yang sudah menjalani promil yang mengalami masalah itu akhirnya yang harusnya mengalami persalinan prematur terhindar dari persalinan prematur karena akan mengurangi kos biaya dan juga akan menghindari anak yang dilahirkan dari bahaya kematian maupun kesakitan yang bisa menyebabkan bahkan cacat pada janin tersebut. Demikian sesi ini itu infertilitas dan Mom Edet, mudah-mudahan informasi seperti ini bermanfaat bagi kita semua. Salam infertilitas. Sampai jumpa di lain sesi.